Kalau lari Senin easy, Selasa easy, Rabu easy, Kamis easy, Jumat easy, kira-kira bakal improve nggak? Enggak. Kalau Senin udah speed, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat speed juga, bakal improve nggak? Nggak juga. Jadi harus gimana dong latihannya? Yuk, temukan jawabannya di Fit with Mel. Mari bergabung. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Kalau kamu suka sama video ini nantinya, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang perlu sama informasi ini atau butuh informasinya, dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channelnya aku ya please, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, kita sekarang bicara soal, nggak ada progres larinya nih, gimana caranya ya? Padahal lari udah rajin. Nah, ini nih yang kadang-kadang perlu ada yang mengingatkan, perlu ada reminder. Karena begini, teman-teman yang jadi pelari, alhamdulillah sekarang ini udah banyak banget di Indonesia yang udah suka sama olahraga lari. Tapi banyak juga yang menganggap lari itu ya lari aja tiap hari sama pace-nya, sama durasinya. Ya dengan begitu otomatis pas lagi race juga akan naik waktunya, improve performance-nya. Nah, kabar buruknya nggak berbanding lurus nih. Jadi emang bener-bener harus ada variasi dalam latihan lari itu teman-teman. Kita menyebutnya kalau di lari itu adalah progressive overload. Jadi badan kita ini pinter banget. Dikasih satu menu, contoh hari Senin latihan lari 30 menit easy aja pace-nya. Selasa begitu lagi, Rabu begitu lagi, Kamis begitu lagi, wah badannya kenal. Ada yang namanya plateau. Jadi kalau plateau itu adalah kita udah baal nih, udah kebal, udah paham bahwa stres yang akan dikasih ke badan, stres yang akan dikasih ke gue, kata badan nih, ya paling itu-itu aja sehingga tidak menghasilkan progres. Nah karena itulah kita harus bisa muter otak atau memvariasikan program latihan sehingga dapat progresnya. Nah, aku punya 4 hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa ngedapetin progressive overload atau dapat kenaikan performance dari larinya kamu ya. Yang pertama adalah add volume. Jadi run more. Kalau yang biasanya selama ini cuman 2 kali dalam seminggu, atau saya mah pelari atau atlet car free day aja sekali seminggu, ya nggak bisa dapetin progressive overload. Jadi harus nambah, paling nggak 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Atau kalau kamu punya cabur lain, misalnya weight training, nge-gym, atau renang, sepeda, ini bisa cross training. Jadi bisa bikin larinya kamu jadi ada progresnya, kebantu dari olahraga lain. Yang pertama. Nah yang kedua adalah add intensity, tambahin speednya. Jadi kalau selama ini latihan larinya easy 30 menit, pace-nya pace 8, pace 9. Nah coba beraniin sedikit untuk nambah intensitasnya jadi pace 7.30. Walaupun mungkin belum bisa terus-terusan 7.30, masih agak-agak ngap, turunin lagi pace-nya, naikin lagi, turunin lagi. Jadi paling nggak ada challenge yang diberikan kepada badan kita sehingga jadi terpacu untuk bisa berprogres. Nah yang ketiga adalah add frekuensi. Ini sebenarnya mirip-mirip sama add volume yang pertama ya. Frekuensi kamu lari berapa kali dalam seminggu, sebisa mungkin ditambahin gitu. Jadi kalau misalnya kamu emang cuma punya waktu 15 menit aja, 15 menit loh, ini masih dihargai sama badan kita. Jadi coba ditambah 15 menit jogging atau 15 menit agak tinggi sedikit pace-nya. Nah ini bisa memberikan satu perubahan pada performance larinya kita. Nah yang terakhir adalah add duration. Nah kalau biasanya durasi larinya kamu paling 45 menit sampai 60 menit deh sebelum ngantor. Nah kalau misalnya kamu bisa nambahin 15 menit atau 30 menit lagi untuk strength training, untuk strength and conditioning, itu keren banget sih. Bakalan ngasih satu perubahan yang lumayan signifikan tuh. Jadi sebisa mungkin coba ditambahin durasinya. Apalagi buat kamu yang udahlah larinya easy terus,
cuman 30 menit, ini bukannya aku merendahkan ya atau mengecilkan arti dari niat kamu untuk berlari ya, tapi ini kita bicara soal data dan realita. Misalnya cuma 30 menit, pace-nya segitu-gitu aja, terus larinya cuma sekali seminggu, tapi ngarepin punya progressive overload yang gak akan bisa, teman-teman. Karena sekali lagi, lari itu bukan hal yang instan. Jadi ada proses latihan yang membersamai sehingga muncul progres. Jadi gak bisa tiba-tiba kamu lari di race event besar, pengen banget jadi personal best, pengen banget waktunya kayak orang-orang yang kenceng, gak pakai capek, yang larinya kayaknya nggak ngap, itu nggak bisa. Nggak ada hal yang magis, nggak ada magic di lari, harus ada proses yang kita jalani. Jadi kalau emang pengen punya progressive overload, pengen ada progres dalam larinya, yaitu tadi 4 tips dari aku, coba dijalanin. Dan nanti kalau kamu udah ngejalanin, coba deh tulis di kolom komen biar aku bisa baca kira-kira ada progres apa dari performance-nya kamu ya. Kalau kamu suka sama videoku ini, tolong dikasih like-nya, dikasih ke teman-teman yang butuh juga. Kan suka ada nih teman-teman yang kayaknya gue pengen deh larinya lebih kenceng, tapi gimana ya caranya, yang nggak tahu gitu kalau emang mesti divariasiin. Nah, dikasih nih link videonya ke dia ya, biar dapat informasi yang baik juga dari aku. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye bye.